Bab 1027. Pasukan domain iblis. Boom, buk. Langit pun diselimuti kabut awan zaman keos, langit bumi langsung menjadi gelap. Kabut awan bagaikan lautan, ada kalanya menimbulkan gelombang yang deras, ada kalanya petir menyambar ke puncak gunung. Di langit ilusi, Harley, naga kuno mistik dan Jeanne bergerak cepat menyinari langit yang gelap ini. Sepanjang perjalanan, mereka melihat banyak kultivator yang berlarian ke arah Nancu. Bagaikan kalah dari perang, para kultivator ingin sekali masuk ke Nancu yang memiliki benteng sepanjang 3 juta mil yang melindungi. Pada saat terbang, ada 3 orang-orang yang terbang dari langit. Sekali dilihat mereka adalah Nancy G, Karafli dan Aaron Zhou. Mereka membawa banyak master, lalu di belakang mereka ada pasukan kultivator. Utus orang pergi ke dunia manusia awam Beicu, lalu membawa manusia awam ke Nancu, ujar Harley. Kami akan langsung melaksanakannya. Andreas Yang dan Master Daoxuan langsung bagi 2 kelompok. Satu kelompok pergi ke arah barat laut dan satu kelompoknya pergi ke timur laut. Ada banyak kultivator sekte Heng Yue yang mengikuti, namun pergerakan mereka juga sangat cepat. Apakah begitu mendesak? Nancy G berdiri sejajar dengan Harley, lalu menoleh ke arah Harley. Akan terjadi peperangan yang sangat mengenaskan. Ini adalah revolusi dunia kultivator, manusia awam tidak bersalah. Kita menjadi kultivator, tentu saja harus melindungi manusia awam. Harley menghirup napas dalam-dalam. Setelah itu, dia langsung bergerak maju, teknik penyusutan ruang. Dia muncul di ribuan meter di depannya. Nancy G yang di belakangnya hanya tersenyum, lalu bersama naga kuno mistik mengejar Harley. Boom, buk, 2R. Pada saat ini, sudah terjadi pembunuhan di daratan Beizen. Pilar iblis mengeluarkan berbagai bayangan hitam yang memakai perisai besi dan membawa tembiang perang. Tatapan mata bayangan hitam dipenuhi dengan pembunuhan, badan mereka diselimuti dengan guntur dan aura hitam. Ekspresi wajah mereka sangat garang, seolah-olah menikmati aura dinasti Dacu dan menunjukkan tatapan mata yang menakutkan. Bong! Terdengar suara ledakan yang keras, lalu muncul tubuh kekar dari pilar iblis yang memakai perisai hitam. Kedua matanya bisa berisi dengan laut darah yang menakutkan, seolah-olah dunia ini akan kiamat. Orang ini sangat kuat, bagaikan iblis tiada taraf, auranya membuat langit bumi bergetar. Orang ini adalah kultivator alam Kaisar Semu Puncak. Orang ini adalah Panglima nomor 1 Kaisar Agung Domain Iblis, Kaisar Iblis Langit. Andai saja Harley berada di sini, dia pasti akan terkejut ketika melihat Kaisar Iblis Langit, karena Harley pernah berjumpa dengan orang ini. Hah! Kaisar Iblis Langit yang memiliki kultivasi alam Kaisar Semu baru keluar, seketika menekan kultivator puncak langit semu. Menarik. Kaisar Iblis Langit tersenyum, lalu kedua mata berwarna merahnya memancarkan sinar dan melihat dinasti Dacu. Hukum karma berlaku, aku sudah meremehkanmu. Setelah aku melenyapkan partai Tianxuan, aku pasti akan mencarimu. Setelah mendapat perintah dari Kaisar Agung, kamu cepat sekali bertindak. Terdengar suara tertawa, dari pilar iblis muncul satu orang lagi. Orang ini juga memakai armor perang, lalu ada pola iblis kuno di keningnya. Auranya sangat kuat dan setara dengan Kaisar Langit Iblis. Orang ini adalah Kaisar nomor 2 Kaisar Agung Domain Iblis, Kaisar Iblis Bumi. Setelah Kaisar Iblis Bumi jalan keluar, dia langsung menatap Kaisar Iblis Langit dengan tatapan penuh arti. Tatapan ini bagaikan seekor serigala yang kelaparan berjumpa dengan makanan. Kamu tetap begitu menjengkelkan. Kaisar Iblis Langit memelototi Kaisar Iblis Bumi sekilas lalu mengeluarkan senyuman yang menakutkan. Suatu hari aku pasti akan menyerap seluruh tenagamu. Kaisar Iblis Bumi tersenyum, dan menjilati lidahnya. Wush!
Ketika mereka berdua berbincang, pilar iblis kembali bergetar, muncul 6 sosok bayangan, semuanya memakai armor besi dan memancarkan aura yang kuat. Mereka semua alam kaisar semu yang memiliki kekuatan tiada taraf. Mereka adalah murid dari Kaisar Agung Domain Iblis, Kaisar Iblis Petir, Kaisar Iblis Angin, Kaisar Iblis Bara Api, Kaisar Iblis Kegelapan, Kaisar Iblis Penghisap Darah dan Kaisar Iblis Jinyu. Setelah 6 orang ini muncul, semuanya serentak tersenyum menoleh ke arah Kaisar Iblis Langit dan Kaisar Iblis Bumi. Wush! Pilar iblis kembali bergetar, lalu muncul seorang wanita. Wanita ini sangat cantik, memakai armor hijau, seluruh badannya diselimuti dengan aura iblis berwarna ungu, juga ada segel pola iblis kuno di keningnya. Kedua matanya berwarna ungu, tatapan mata terlihat sangat lembut, akan tetapi Kaisar Iblis Langit dan lainnya tidak berani menatap ke arah kedua matanya. Wanita ini adalah murid ke-9 Kaisar Agung Domain Iblis, Kaisar Iblis Putri Langit. Dibandingkan dengan Kaisar Iblis lainnya, dia lebih sombong, mirip seperti manusia berdarah dingin. Gaya dan aura dia lebih kuat dari Kaisar Iblis Langit. Harley Ye pasti mengenal orang ini, karena beberapa tahun yang lalu dia pernah berjumpa dengannya. Mereka adalah 9 murid utama dari Kaisar Agung Domain Iblis. Awalnya, Kaisar Agung memiliki 11 murid, satunya adalah si jubah hitam yang turun ke Nancu sebelumnya dan orang berjubah ungu yang turun ke Beicu. Sayangnya mereka sudah mati, sekarang hanya sisa 9. Setelah Kaisar Iblis Putri Langit keluar, pilar iblis masih bergetar, terus muncul keluar sosok bayangan orang, jumlah sangat banyak mencapai jutaan orang. Boom, boom. Muncul tentara domain iblis yang bagaikan lautan di depan mereka. Setiap tempat yang mereka lalui, tidak ada makhluk hidup yang bisa bertahan hidup. Segalanya terjadi sangat mendadak. Berbagai pihak kuat daratan Beizen pun kewalahan, memakan banyak korban nyawa. Pasukan domain iblis sangat kuat dan hebat. Mundur, cepat mundur. Di langit ilusi, seorang tetua yang berdiri di kota penempa pedang langsung berteriak meminta para murid segera mundur. Wush! Terdengar suara deru tombak yang kuat melintasi langit lalu menancap ke arah badan tetua tersebut. Tetua! Semua orang kota penempa pedang langsung meneteskan air mata, murid remaja langsung pucat, mereka tidak menyangka seorang kultivator alam langit semu akan mati dengan mudah. Kekuatan musuh sudah membuat mereka merasa ketakutan. Serang! Sosok yang besar langsung menyerbu, lalu mencabut tembiang perang yang menancap di badan tetua kota penempa pedang. Orang itu adalah Panglima Iblis, meski kekuatan tertahan di alam langit semu, dia tetap memiliki kekuatan di atas alam langit semu. Prajurit domain iblis menyerang. Pasukan kota penempa pedang langsung hancur, hanya ada setengah yang berhasil kabur, sisanya mati. Selain itu, seperti keluarga bangsawan Haotian, Istana Tanabata, keluarga bangsawan Beihai, keluarga bangsawan Suantian juga babak belur. Orang yang berhasil kabur sangat sedikit, tetua keluarga berusaha melindungi generasi muda. Fenomena yang mengenaskan, pasukan iblis sangat kuat, mereka muncul semua orang langsung meninggal. Di puncak gunung, ada belasan pak tua berdiri di sana. Mereka sudah membakar esensi sejati berdiri di depan 2 orang. Mereka berdua adalah Robert Chen, tuan muda kota penempa pedang dan Stephanie Haotian dari keluarga bangsawan Haotian. Sialan sekali, padahal hari ini adalah hari kebahagiaanku. Robert Chen baring di pelukan Stephanie Haotian, darah terus mengalir keluar. Lukanya sangat parah. Ada lubang mendalam di dadanya dan memancarkan cahaya hitam yang terus menyerap esensinya. Luka tidak bisa pulih dan terus melebar. Serangan maut ini melukai senjata spiritual atributnya, api jiwa sudah mulai redup. Kamu tidak boleh mati, kamu tidak boleh mati.
Stephanie Haotian menangis dan terus memasukkan esensi sejati ke dalam tubuhnya. Sebelumnya kalau bukan Robert Chen yang mengadang, mungkin yang terbaring sekarang adalah dirinya. Senyum dong. Tangan Robert Chen yang berlumuran darah pelan-pelan mengulur ke pipi Stephanie Haotian. Stephanie Haotian menangis, dan terus membakar elemen usia dan memasukkan esensi sejati hanya demi menyelamatkan hidupnya. Akan tetapi, langit tidak membantunya, dia terus berjuang, namun tetap tidak bisa mengembalikan roh senjata spiritual atribut yang mulai hancur. Boom! Pasukan domain iblis mulai menyerang ke puncak gunung, belasan tetua kota penempa pedang terus berjuang untuk menahan, hanya saja satu persatu mulai tumbang dan mati. Ayo, kita sama-sama berjumpa di dunia saja. Stephanie Haotian berhenti memasukkan esensi sejati dan memeluk erat Robert Chen ketika melihat pasukan domain iblis mulai mengepung. Di saat pasukan domain iblis menebas pedang, sebuah sosok kekar langsung muncul dan menghancurkan pasukan domain iblis yang ada di depan mereka. Sosok itu adalah Francisco Xiao dari Balai Satu Istana Surgawi. Ayo! Francisco Xiao maju dan menarik mereka berdua menuju ke langit ilusi. Pada saat ini ada satu serangan yang menebas ke arah punggung Francisco Xiao. Sekarang pasukan domain iblis sudah mulai mengepung mereka. Francisco Xiao harus melindungi dua orang, dia terus berjuang menyerang, hanya demi bisa keluar dari sini. Robert Chen tetap berada di pelukan Stephanie Haotian, sambil mengusap air mata di pipinya, baik-baik hidup. Satu kata yang sangat lembut, kemudian dia mendorong Stephanie Haotian dan terjatuh dari langit ilusi bagaikan daun yang jatuh dari pohonnya. Tidak. Stephanie Haotian menjerit sedih, dia mengulurkan tangan ingin menangkap, tapi tidak berhasil. Dia melihat Robert Chen menjauh darinya untuk selamanya. Aku akan membunuh kalian semua. Francisco Xiao menjerit, dia sudah tidak bisa menyelamatkan Robert Chen lagi. Dia langsung membawa Stephanie Haotian menyerbu keluar. Robert Chen tidak ingin menjadi beban dan memejamkan matanya ketika melihat Francisco Xiao membawa Stephanie Haotian keluar dari pengepungan. Dia pun tersenyum, sampai jumpa di kehidupan selanjutnya. Pasukan domain iblis menyerang, Robert Chen pun melihat sosok cantik ini untuk terakhirnya. Ah! Stephanie Haotian menjerit kuat, Francisco Xiao membawa dia keluar dari pegepungan dan dia tidak bisa melihat sosok suaminya lagi. Francisco Xiao menghela napas tak berdaya. Segalanya terjadi dengan begitu mendadak, membuat semua orang kewalahan. Meski dia membawa pasukan Aula Cabang ke-9 datang membantu, juga tidak ada gunanya. Dia sangat beruntung bisa menolong satu orang ini. Dia bukan seperti Harley Ye yang tiada taraf, dia sudah tidak sanggup menyelamatkan Robert Chen. Bersambung. Bab 1028. Lautan Darah Daratan Beizen. Bunuh. Terdengar suara teriakan yang menggema kuat di langit. Pasukan Istana Surgawi sudah menyerang masuk ke daratan Beizen dan bertarung dengan pasukan domain iblis. Pepef, pepef, pepef. Seketika darah mulai memuncrat keluar, hanya berlangsung sebentar, pasukan Istana Surgawi sudah babak belur. Perlu diketahui, lawan mereka adalah Master Tiada Taraf, yang paling lemah berada di level langit. Meski mereka terpaksa memiliki kemampuan yang setara dengan mereka, tapi kekuatan bertarung tidak bisa disamakan. Serang. Untung saja, berbagai pasukan bala bantuan Istana Surgawi akhirnya tiba, keturunan Kaisar juga ikut bertarung. Meskipun demikian, juga ada banyak kultivator dinasti Dacu yang mati. Harley Ye tiba. Dia memakai armor Moody Sky, bejana ilahi zaman Chaos melayang di atas kepalanya, tangan menggenggam pisau swelling dan masuk ke dalam arena bertarung. Kemudian, naga kuno mistik, Jeanne, Nancy Ji,
Karafli dan Aron Zhou juga ikut bertarung. Kondisi barulah mulai seimbang, di mana orang keluarga bangsawan Haotian, Harliye menebas seorang tentara iblis dan menolong seorang murid keluarga bangsawan Beihai. Mereka terkepung di Gunung Changmak, pergi dari daratan Beizhen, bergegas ke wilayah selatan. Harliye melepaskan murid tadi, lalu menebas pedangnya. Dia langsung bergegas pergi ke Gunung Changmang daratan Beizhen. Tidak ada orang yang bisa menahannya. Semenjak dinasti Dacu bersatu, keluarga bangsawan Haotian sama seperti keluarga Muyun, keluarga Ouyang, keluarga Nangong lainnya, dari Nancu pindah ke Beicu, kultivator senior rata-rata tidak ingin pindah rumah. Oleh karena itu, waktu itu Harliye tidak melarangnya. Pada waktu itu, dinasti Dacu adalah wilayah istana surgawi. Nancu dan Beicu sama, tidak peduli keluarga bangsawan Haotian dan keluarga bangsawan Nangong, semuanya diatur oleh istana surgawi, semuanya adalah bagian dari istana surgawi. Sekarang dia sangat menyesal, tidak seharusnya membiarkan keluarga bangsawan Haotian kembali ke kampung halaman. Meski sekarang dia masih sedikit tidak suka dengan keluarga bangsawan Haotian, waktu bisa menghapus segalanya. Dia mulai menerima keluarga bangsawan Haotian, tapi malah terjadi kekacauan di daratan Beizhen. Di langit ilusi, orang keluarga bangsawan Xuantian masih terus berjuang. Kultivator senior keluarga bangsawan Xuantian juga berjuang, agar bisa menyelamatkan para junior. Bertahanlah, bertahanlah. Badan William Wei berlumuran darah. Darah yang ada di badannya adalah darah Yenny Dongfang. Dia menerima serangan mematikan, ada lubang besar di kening, roh senjata spiritual atribut mulai hancur dan api jiwa mulai redup. William Wei, apakah 1000 tahun kemudian, kamu masih akan ingat aku? Tatapan mata Yenny Dongfang semakin buram, mulutnya terus mengalirkan darah dan membasahi bajunya. Bisa, aku pasti akan ingat. Badan William Wei bergetar dan matanya berkaca-kaca. Aku sangat beruntung, di masa terbaikku berjumpa dengan orang yang aku cintai. Aku akan segera pergi mencarimu. Aku akan mengukir namamu dan impianku di jembatan kayu, berharap langit bisa memberkahi suamiku, selamanya tidak akan melupakan Yenny Dongfang. Perkataan Yenny Dongfang terbata-bata dan sangat kecil. Meski sudah mengeluarkan seluruh tenaga, tetap tidak bisa mengatakan semuanya dan kepalanya bersandar di punggung William Wei. Aku akan memohon kepada Buddha, agar kita bisa berjumpa kembali. William Wei tersenyum. Dia tahu, Yenny Dongfang tidak mungkin bisa mendengarkan perkataannya lagi. Di kehidupan selanjutnya, aku akan tetap menjadi suamimu dan kita pasti akan memiliki keluarga yang bahagia. Melihat kondisi William Wei, para tetua keluarga bangsawan Xuantian yang masih bertarung pun menghela napas. Boom. Pasukan domain iblis langsung mati. Melissa Qianxiang menyerang dan menyelamatkan keluarga bangsawan Xuantian, tapi juga tidak sempat menyelamatkan Yenny Dongfang. Peperangan ini, dia tidak ada waktu untuk bersedih. 10.000 pedang menyatu. Langit ilusi bagian timur, serangan 10.000 pedang menyatu langsung membunuh banyak pasukan domain iblis. Kali ini yang menyerang adalah Nancy Ji dengan kekuatan supranatural yang diciptakan oleh Harliye. Teknik rahasia serangan beruntun ini paling cocok digunakan sekarang ini. Kalau Harliye adalah dewa perang tiada taraf, maka dia adalah ratu tiada taraf. Sepanjang perjalanan ini tidak ada orang yang bisa menahannya dan berhasil sampai di puncak gunung. Di puncak gunung, ada 50 orang, semua adalah tetua wanita dari istana Tanabata. Pada saat ini, mereka sedang melindungi putri suci mereka. Luka Naurasu sangat parah, mungkin sama seperti Yenny Dongfang. Kalau bukan dia adalah master pemurnian pil yang memiliki kekuatan jiwa yang kuat, mungkin dirinya sudah mati. Hanya saja,
Meski demikian dia tetap tidak bisa menahan rohnya yang perlahan-lahan hancur. Ayo. Nancy Ji menggendong Naurasu dan bersama tetua wanita istana Tanabata keluar dari puncak gunung. Langit masih membantu kita. Kepala Naurasu bersandar di punggung Nancy Ji dan tersenyum manis. Nancy Ji mengerutkan kening dan tidak berbicara satu kata pun. Dia tetap mengayunkan pedang Xuanling untuk membunuh tentara domain iblis yang mengepung. Kamu masih tetap berpakaian seperti pria, sama seperti dalam ingatanku. Kamu terlihat begitu tampan. Naurasu yang ada di belakang berkomat kamit, tatapan mata semakin buram. Nancy Ji, andai saja di kehidupan sebelumnya kamu menjadi pria, bolehkah menikah denganku? Naurasu tersenyum polos, lalu mengatakan perkataan yang tidak seharusnya dikatakan oleh seorang wanita. Mendengar perkataan ini, Nancy Ji bergetar dan terhenti mengayunkan pedang pembunuh, hampir saja terkena serangan musuh. Atau, sekarang dia barulah mengerti perkataan Naurasu. Semua ini dinamakan takdir. Dia seorang wanita malah berpenampilan seperti pria dan berjumpa di kota Danceng. Lalu, seorang wanita yang setia menyukai dia yang berpenampilan pria. Langit tidak adil, semua adalah ulahnya. Di dunia ini tidak ada orang yang bernama Nandaji, namun nama ini malah terukir mendalam di hati seorang wanita dan berjanji ingin berjumpa kembali di kehidupan sebelumnya. Suara komat kamit di belakang mulai lenyap. Naurasu masih tidak ingin memejamkan matanya. Air mata pun menetes keluar dan meninggalkan jodoh yang luar biasa ini. Nancy Ji diam dan merasa bersalah. Dia merasa sudah menyakiti Naurasu. Nancy Ji menghela napas, lalu melangkah ke langit ilusi dan keluar dari pengepungan pasukan domain iblis. Di sebuah kuil Dewa Jodoh, Poni dan Tuan Suge serentak menghela napas. Ada sebuah pohon kuno di depannya yang terikat banyak kain merah. Setiap kain merah diikat sebuah kayu yang terukir dua nama. Di bawah pohon ada seorang gadis dan remaja terbaring di sana. Mereka berdua tidak ingin berjumpa, tapi malah bergandengan tangan. Satu memakai baju putih dan satunya memakai baju pengantin. Mereka adalah Alvaro Lee dan Stella Haotian. Hari ini adalah hari pernikahan mereka, tapi karena serangan pasukan domain iblis, hari pernikahan mereka menjadi hari kematian mereka. Tuan Suge dan Poni serentak berbalik badan dan tidak mengobati mereka. Karena pasangan baru ini sudah sisa napas terakhir, meski Golden Immortal Daluo juga tidak bisa menyelamatkan mereka. Berharap di kehidupan selanjutnya tetap menjadi suami istri. Alvaro Lee tersenyum, akhirnya cahaya ilahi terakhir pun redup. Aku akan menunggumu di bawah pohon jodoh. Stella Haotian tersenyum, lalu memejamkan kedua matanya dan mengalirkan air mata terakhirnya. Poni dan Tuan Suge kembali menghela napas, lalu menguburkan mereka berdua di bawah pohon jodoh. Atau mungkin ini hasil terbaik untuk mereka, bersamaan turun ke dunia bawah, melewati jembatan neraka dan hidup kembali bersama. Tuan Suge dan Pono pergi. Di bawah pohon jodoh bermekaran dua bunga. Satunya Alvaro Lee dan satunya Stella Haotian. Bersambung. Bab 1029. Masa lalu. Daratan Beizen mulai bercucuran darah, peperangan sengit terus terjadi. Pasukan istana surgawi yang datang pun tidak bisa membalikkan kondisi. Gungchangmang adalah salah satu gunung besar yang ada di daratan Beizen. Meski ada formasi batasan wilayah yang melindungi, juga tetap dikepung oleh pasukan domain iblis. Di puncak gunung, ada sebagian besar orang keluarga bangsawan Haotian, tapi kalau dibandingkan dengan pasukan domain iblis, jumlah mereka sangatlah sedikit. Orang domain iblis menyerang, daratan Beizen sudah mulai kacau balau. Keluarga bangsawan juga sama,
mereka hanya ada sebagian kecil yang berhasil kabur, hanya tersisa mayat. Boom, boom. Pasukan domain iblis sangat kejam, kedua mata mereka memerah dan terus menyerang formasi batasan wilayah. Keluarga bangsawan Haotian mengeluarkan seluruh tenaga melindungi formasi batasan wilayah, hanya saja tetap tidak bisa menahan serangan beruntun dari pasukan domain iblis ini. Formasi batasan wilayah mulai hancur, ada beberapa tentara domain iblis yang menyerang masuk, tapi berhasil dibunuh. Akan tetapi, keluarga bangsawan Haotian juga mengorbankan banyak orang. Pada saat ini, puncak gunung mulai berjatuhan mayat. Para tetua menjaga di depan Andrian Haotian dan Salihua. Para tetua agung terus mengalirkan esensi sejati kepada mereka. Mereka berdua luka parah, badan Andrian Haotian tertusuk tombak, sedangkan roh Salihua terluka karena tebasan pedang. Semuanya adalah serangan mematikan membuat mereka berdua babak belur. Api jiwa semakin redup dan ada tanda-tanda mati. Hari ini adalah hari pernikahan putrinya, tapi malah berjumpa dengan bencana seperti ini. Korban-korban berjatuhan di daratan Beizen juga keluarga bangsawan Haotian. Azula Haotian menangis, satu tangan menggenggam tangan Andrian Haotian dan satu tangannya lagi menggenggam tangan Salihua. Dua adik dalam kondisi sekarat, ayah dan ibunya juga dalam kondisi sekarat membuat Azula Haotian merasa ketakutan. Semua orang pasti akan mati. Salihua tersenyum sambil menggenggam erat tangan Azula Haotian. Pergi ke Nancu, cari Chen Ye. Andrian Haotian berkata dengan suara kecil dan terbata-bata. Dia melihat Azula Haotian, seolah-olah melihat Chen Ye Haotian. Boom! Satu ledakan yang kuat, langsung menghancurkan formasi batasan wilayah. Bunuh semuanya. Seorang berpakaian armor besi dan memegang tembiang perang kuno berdiri di langit ilusi dan menunjuk ke arah puncak Gunung Changmak. Dia adalah seorang alam kaisar semu, memiliki aura yang sangat kuat. Tembiang perang yang ada di tangannya tidak tahu sudah membunuh berapa banyak orang keluarga bangsawan Haotian. Dialah orang yang melukai Andrian Haotian. Pasukan domain iblis sudah menyerbu masuk ke Gunung Changmang, jumlah orang mereka pun menenggelamkan puncak gunung ini. Serang! Master keluarga bangsawan Haotian berteriak dan serentak membakar elemen usia untuk mendapatkan kekuatan bertarung yang kuat dan terus mengeluarkan berbagai macam kekuatan supranatural. Akan tetapi, kekuatan mereka terlalu lemah dan mulai tumbang satu persatu. Marco, cepat bawa Azula pergi. Di puncak gunung, Andrian Haotian menatap ke arah Marco Haotian. Marco Haotian masih ingin berkata sesuatu, tapi hanya bisa menghela napas. Dia menarik Azula Haotian pergi. Kondisi sekarang ini, Andrian Haotian dan Salihua sudah tidak berdaya, mereka harus melindungi orang yang masih hidup. Aku tidak mau pergi. Azula Haotian meronta dan menangis kuat. Dia tidak tahu ke depannya harus bagaimana, kalau begitu lebih baik mati bersama ayah dan ibunya saja. Boom! Pada saat ini, muncul seseorang dari langit, mungkin karena terlalu gemuk, pada saat mendarat langsung membuat permukaan gunung bergetar. Chen Ye. Orang keluarga bangsawan Haotian serentak menoleh. Orang yang datang adalah Harley Ye. Ayo. Harley Ye tanpa basa-basi langsung menggendong Andrian Haotian. Melihat kondisi ini, Azula Haotian mengusap air matanya, lalu menggendong Salihua. Harley Ye membuka jalan di depan, tetua keluarga bangsawan Haotian mengikuti dari belakang, juga ada pasukan istana surgawi yang membantu mereka keluar. Jangan kabur. Panglima domain iblis yang memegang tembiang perang tersenyum, dia melangkah ke langit ilusi dan mengadang di depan Harley Ye. Dia membalikkan telapak tangan dan muncul lautan iblis yang menerjang ke arah Harley Ye dan orang-orang keluarga bangsawan Haotian.
Harley tidak berbicara, hanya melawan dengan serangan terkuat. Satu tebasan langsung menebas lautan iblis, bahkan Panglima Domain Iblis langsung mundur. Muka Panglima Domain Iblis langsung berubah. Siapa dia? Dia adalah Kaisar Iblis Bara Api, merupakan Master Alam Kaisar Semu Domain Iblis. Meski kultivasi tertekan, juga bisa mengimbangi alam langit semu. Akan tetapi, satu serangan Harley langsung membuatnya mundur, membuat dia merasa malu. Serang! Panglima Domain Iblis berteriak, langit bumi langsung terbelah menjadi dua. Minggir! Harley mendengus, dia meninju ke arah langit ilusi. Satu tinjuan yang menggabungkan ratusan macam kekuatan supranatural. Pepef! Tangan Panglima Domain Iblis langsung retak, dia muntah darah hitam dan mundur. Harley langsung menyerang dan menghancurkan setengah badannya, kemudian ditendang oleh Harley. Ayo! Harley mengayunkan telapak tangan, kemudian menggendong Andrian Haotian bergerak cepat. Kalau ingin membawa orang keluarga bangsawan Haotian kabur dari sini, dia pasti akan melakukan pembunuhan besar-besaran di sini. Tubuh suci zaman purba. Di langit ilusi yang jauh, 9 pasukan Domain Iblis berdiri di sana. Meski berjarak jauh, mereka juga bisa merasakan kehebatan Harley, bagaikan seorang dewa perang yang tidak terkalahkan. Tak kusangka, di tempat kecil ini ada tubuh suci zaman purba. Kaisar Iblis Petir tersenyum. Hanya setengah tubuh suci zaman purba saja. Senyuman meremehkan dari Kaisar Iblis Kegelapan, mereka yang menguasai dunia mana mungkin takut dengan Harley. Dia adalah milikku, kalian jangan rebutan denganku. Darah tubuh suci pasti sangat lezat. Kaisar Iblis Bumi menjilati bibir merahnya. Omong-omong, kita masih tidak ikut bertarung. Kaisar Iblis Angin melirik semua orang. Tidak perlu terburu-buru, ujar Kaisar Iblis Langit. Sebelum Kaisar Agung datang, tugas kita adalah melindungi tiang penyangga langit iblis. Sedangkan manusia lemah dinasti Dacu ini, serahkan saja pada Panglima dan tentara Domain Iblis. Kepung dia. Ketika beberapa Kaisar Iblis sedang berbincang, suara Kaisar Iblis Bara Api menggema di langit. Pantas saja dia begitu emosi, karena Panglima yang dikalahkan Harley adalah anak buahnya. Masa seorang Master Alam Kaisar Semu Domain Iblis berhasil dikalahkan oleh orang alam langit semu dinasti Dacu, benar-benar hal yang sangat memalukan. Satu perintahnya membuat para prajurit Domain Iblis langsung menyerbu ke arah Harley. Wush! Harley mengayunkan pisau sueling ke arah mereka. Lepaskan aku saja. Terdengar suara Andrian Haotian yang kecil dari belakangnya. Mungkin ini jarak terdekat dirinya dengan anaknya dan juga kesempatan yang paling terakhir. Di masa sekarat ini, darah membasahi kedua matanya. Dia merasa sedih tidak bisa menjalankan tanggung jawab sebagai ayah selama ini. Jadi, dia tidak ingin menjadi beban bagi anaknya lagi sekarang. Kamu saja belum menyembah kuburan ibuku, kamu masih tidak boleh mati. Nada suara Harley sangat datar, tapi terdengar menyedihkan. Esensi sejati tubuh suci mulai mengalir keluar dari pori-pori tubuhnya dan masuk ke dalam tubuh Andrian Haotian, berharap bisa memperpanjang usianya. Meski dia merasa benci, tapi Andrian Haotian adalah ayahnya. Chen Ye, aku mohon cepat beritahu padaku, siapa ibumu sebenarnya? Andrian Haotian menunjukkan ekspresi wajah memohon. Seumur hidup ini, wanita yang kamu cintai adalah ibuku, ujar Harley. Tapi, sampai sekarang dia tetap tidak menyebut namanya. Bukan dia tidak ingin mengatakan, hanya saja dia sendiri juga tidak tahu siapa. Wanita yang aku cintai. Andrian Haotian semakin sedih, darah membasahi matanya membuat dia seolah-olah merasa melihat seorang gadis berdiri di bawah pohon sakura dan tersenyum ke arahnya.
Andrian Haotian pun teringat seorang gadis yang ada di benaknya. Dia sudah meninggalnya, yang patut disyukuri adalah dia meninggal di punggungnya, hanya saja Harley masih tidak memanggilnya ayah. Dia membawa penyesalan ini pergi dari dunia ini. Ayah. Mata Stella Haotian berkaca-kaca. Aku tetap kalah darinya. Mata Salihua berkaca-kaca sambil melihat Andrian Haotian yang sudah memejamkan kedua mata. Dia merasa sedikit cemburu, lalu tangan yang berlumuran darah juga pelan-pelan jatuh. Ibu, Azula Haotian menangis, sebuah penderitaan yang seberapa besar melihat orang tua meninggal di depan sendiri. Ayah, tenanglah di alam sana. Mata Harley juga mulai berkaca-kaca. Bersambung.